kata Rasulullah, kalau kamu ingin merasakan manisnya iman, ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyubda finnar. Hendaklah kamu itu benci, harus kamu benci, harus kamu sakit hati, bahkan jijik, ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran, kama yakrohu, sebagaimana kamu benci ayyubda finnar, ketika engkau dilempar ke neraka. Kalau ingin merasakan nikmatnya iman, maka jangan sekali-kali kembali kepada dosa yang sama. Dulu mungkin kita pernah dosa berjudi, maka jangan sampai sekarang kamu ulangi lagi. Karena sampai kapanpun kamu mengulangi dosa yang sama ketika kamu muda, maka engkau tidak akan pernah merasakan manis dan nikmatnya iman. Maka ketika engkau tidak merasakan nikmat dan manisnya iman, maka akan terjadi kemalasan-kemalasan. Malaslah sholat berjemaah, malas mau bersedekah. Kenapa? Ada sesuatu yang mengganjal kita untuk tidak bisa merasakan manisnya iman. Apa salah satunya? Kita tidak pernah benci dengan dosa, malah diulang-ulang dosa yang sama dengan yang dulu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu tidak benci dengan dosa yang sama yang kau lakukan masa kekufuran dulu, maka engkau berarti tidak takut dengan neraka. Orang banyak sekarang bilang bisa Pak, saya takut neraka, saya takut neraka. Tapi ternyata aplikasinya tak takut neraka. Makanya mohon maaf, banyak orang itu takut makan babi karena babi haram, tapi tak takut makan uang korupsi. Dikira babi sama uang korupsi itu lebih besar babi. Padahal babi itu cuma daging. Daging dimakan haram saja. Tapi uang korupsi Pak, merajalela. Orang korupsi dengan 30 miliar ditangkap, senyum pula dia pakai baju oranye. Betul kan Pak? Tapi dia takut makan babi haram, makan anjing haram. Tapi makan uang korupsi, haram. Apa haram? Halal dan haram Pak Ustaz. Kalau sedikit haram Pak Ustaz. Kalau banyak halal. Ini tak betul. Padahal lebih parah. Kenapa? Karena kalau kita korupsi, kalau kita makan hak orang lain, bukan cuma dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Karena ada hak orang fakir miskin di situ. Mestinya bansos itu harus dikirim ke rakyat, waktu Covid dimakan, Pak. Betul, Pak. Itu harusnya haknya orang miskin. Sudahlah masuk barang haram itu ke daging, jadi daging, Pak. Jadi darah. Uang haram jadi darah. Darah masuk ke jantung, dipompa oleh jantung ke otak. Dari otak dikirim ke tangan, dikirim ke mata, dikirim ke mulut, dikirim ke semua anggota badan. Kalau darah yang haram ada di otak, dikirim ke mata, mata nih asik nak nengok maksiat. Berarti ada yang salah. Kalau darah dari otak ini hasil haram, ketika dikirim ke tangan, tangan nih asik nak bermaksiat. Entah apa yang dikerjakan. Mau nih jadi pembenci, jadi netizen. Kalau darah haram dari otak dikirim ke mulut, mulut ini tak berhenti untuk menggibahi orang, menceritakan kejelekan orang. Kenapa? Ada yang salah dalam makanan. Kullu nabatin, setiap daging, kullu lahmin nabata min haram, fahuwa haram. Setiap daging yang dihasilkan dari perkara haram, maka dia terus selamanya menjadi haram. Maka gerakan tubuh kita menjadi haram. Semuanya jadi haram. Kenapa? Yang masuk jadi haram. Kalau sampai perkara haram dimakan dengan anak-anak kita, dengan istri kita, maka insya Allah dia akan jauh dari keberkahan Allah. Banyak anak itu susahlah bandel. Sudahlah dia. Banyak sekarang Pak, orang anak-anak memukul orang tuanya gara-gara nonton debat capres. Karena tidak sesuai. Anak mukul bapaknya sama mamanya karena beda pilihan. Ini bahaya nih. Banyak anak sekarang membunuh orang tuanya karena tak dikasih uang untuk beli chip, mau main skater, mau main FF, mau main legend, main game. Banyak seperti itu. Kenapa? Mungkin ada yang salah. Maka hati-hati kita nih sebagai orang yang punya tanggung jawab penuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah harta, jagalah dirimu, jagalah istrimu, jagalah anakmu dari api neraka. Jangan sampai Pak kita bawa uang yang mungkin tak usah haram Pak, syubhat. Syubhat itu apa Pak Ustadz? Di antara halal dan haram. Tak jelas. Bapak nemu duit di depan Arira Garden 1 juta. Itu punya bapak atau punya orang lain? Kata kita nih yang nemu, alhamdulillah rezeki dari Allah. Rezeki dari mana? Itu kan bukan milikmu. Jadi gimana Pak Ustadz? Harus diumumkan. Jangan sampai kita bawa ke rumah. Jangankan yang haram, syubhat pun jangan sampai.